Di ujung barat Nusantara, berdiri tanah yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Inilah Aceh, tanah tempat doa-doa dipanjatkan, adat diwariskan. Dan di balik ketenangannya, Aceh berdiri di atas bumi yang tak pernah benar-benar diam. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, tempat lempeng Indo-Australia dan Eurasia saling bertumbukan. Kondisi geografis inilah yang menjadikan Aceh sebagai wilayah dengan aktivitas gempa dan potensi tsunami yang tinggi. Dalam catatan kebumian, tsunami di Aceh telah berulang kali terjadi di tanah ini. Alam mengingat, dan dari ingatan itulah kita belajar bahwa bencana di Aceh bukan peristiwa sekali datang, melainkan bagian dari siklus bumi yang terus berulang. Di tengah itu, masyarakat Aceh juga memiliki cara untuk memahami tanda-tanda alam. Di Semelu, ingatan ini dikenal sebagai Smong, sebuah pesan yang diwariskan lewat hikayat dari orang tua kepada anaknya. Namun, dari sekian peristiwa yang tercatat, pada 26 Desember tahun 2004, gempa berkekuatan 9,1 magnitudo mengguncang dasar laut Samudra Hindia. Bumi Serambi Mekah diguncang bencana. Bangsa ini pun berkabung. 4.000 lebih jiwa manusia melayang. Ratusan orang hilang, tak jelas nasibnya. Di tengah kehancuran itu, berbagai bantuan dan upaya terus dilakukan untuk menyelamatkan yang tersisa. Namun, bagi sebagian orang, kehilangan tetap tak tergantikan, dan duka itu masih tinggal di ingatan banyak orang hingga hari ini. 21 tahun telah berlalu, namun luka itu belum sepenuhnya hilang. Pada tanggal 26 November tahun 2025, bencana kembali datang dalam rupa yang berbeda. Banjir dan longsor melanda Aceh. Lebih dari 258.000 fasilitas rusak dan ratusan ribu warga menjadi korban dan terpaksa mengungsi. Di tengah kondisi itu, berbagai upaya dan bantuan terus mengalir hingga hari ini. Namun, bencana tak pernah datang tanpa sebab. Di balik hujan dan tanah yang runtuh, terselip pula kelalaian manusia. Lingkungan yang tak lagi dijaga, sungai yang dipenuhi sampah, hutan yang kehilangan penyangganya. Padahal alam selalu memberi tanda. Ia hanya meminta untuk dirawat, bukan dieksploitasi. Bencana akan terus datang. Yang menentukan bukan seberapa kuat alam, melainkan seberapa peduli manusia. Dari peringatan alam hingga tindakan yang kita ambil. Dari kebijakan yang dibuat hingga kesadaran dalam diri kita sendiri. Di tanah Serambi Mekah ini, kepedulian bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Karena pada akhirnya yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan mereka yang memilih untuk tidak saling meninggalkan.